Hai Sobat Pintar, selamat datang di Fitur AP Live. Bertemu lagi nih dengan saya Kak Korin, yaitu Tutor Bahasa Inggris. Sobat, di video ini kita bakal melanjutkan pembahasan UNKP tahun lalu, UNKP tahun 2018-2019. Selama pembahasan, misalkan masih ada yang dibingungkan, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah ini. Nah Sobat Pintar, di sini ada soalnya dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan dulu ya. Pertanyaannya, the underlined word in Mary had seen it all from the window in paragraph 2 refers to the event when Sammy Nah, Sobat Pintar, gimana? Kalian sudah coba kerjakan soalnya? Sekarang kita bahas bersama ya. Nah, di sini itu ada sebuah teks, itu judulnya Little Boy with a Slingshot. Pertanyaannya, the underlined word in Mary had seen it all, yang digaris bawahi itu adalah yang it. From the window, kalimat ini tuh bermakna Mary udah melihat semuanya dari jendela. Itu ada di paragraf 2. Nah, yang ditanyakan adalah it-nya di situ itu adalah refers to the event when Sammy. Jadi merujuk ke kegiatan yang dilakukan Sammy itu yang seperti apa. Ketika Sammy melakukan apa. Nah, di paragraf 2 itu kita bisa mulai dari sini. Kalimatnya itu ada di posisinya sebelah sini. Mary had seen it all from the window. Oke. Nah, di sini ada kalimat just out of impulse, he let the slingshot fly, which hit the dark square in the head and killed it. Jadi, secara nggak sengaja itu dia melepaskan ketapelnya yang mana mengenai bebek dan membuatnya mati. Selanjutnya, he was shocked and grieved. Jadi, dianya ini merasa terkejut dan juga berduka. In a panic, karena dia panik nih, karena merasa panik, dia menyembunyikan he hid the dead dog in the pile of wood. Jadi dia menyembunyikan bebek yang sudah mati itu di tumpukan kayu. Nah, di kalimat selanjutnya ini yang diminta, Mary had seen it all from the window. Jadi Mary itu udah melihat semuanya dari window atau dari jendela. Nah, sobat, kalau misalkan kita lihat langsung fokus di beberapa hal yang dilakukan Sammy di sini. Just out of impulse, he let the slingshot fly. Jadi secara nggak sengaja dia melayangkan si ketapelnya itu dan juga membuat bebeknya mati. Oke, di situ berarti ada beberapa event yang dilakukan oleh Sammy. Oke, kakak tulis di sini itu pertama, he let the slingshot fly. Terus selanjutnya secara nggak sengaja he killed the dog. Setelah itu kalau kalimat selanjutnya he was shocked and grieved. Dia kan terkejut. Nah, selanjutnya yang dilakukan Sammy adalah in a panic he hid the dead dog. He hid di sini itu menyembunyikan atau berasal dari hide. He hid the dead dog. Oke, ini yang dilakukan oleh Sammy. Itu dia ada beberapa hal yang dilakukan. Nah, berarti kita harus menyesuaikan di opsi jawabannya. Yang pertama, killed the dog. Benar kan? Dia membunuh si bebek secara nggak sengaja. Selanjutnya, hit the dead dog itu juga benar karena sesuai ada di isi jawaban, maksudnya di isi teksnya. Selanjutnya, attempt to hide his mistake, mencoba untuk menyembunyikan kesalahannya. Ini juga bisa disimpan terlebih dahulu. Yang D, was using a slingshot to kill the dog. Udah menggunakan slingshotnya untuk membunuh bebek. Ini kurang tepat karena secara nggak langsung sebenarnya ini tidak disengaja. Oke. Selanjutnya E, was practicing a slingshot to hit targets. Sedang melatih menggunakan slingshotnya dia itu ketapelnya untuk
mengenai target. Nah, ini juga kurang tepat. Nah, dari 3 jawaban, kalau misalnya kita memilih A sama B, itu kan salah satu, padahal yang diminta it all. Ke semua kegiatannya. Kita nggak bisa memilih hanya salah satu, karena tidak mewakili semuanya. Jadi, untuk nomor ini, dengan pertanyaan, the underlined word in Mary had seen it all from the window yang ada di paragraf kedua itu refers to the event when Sammy attempt to hide his mistake. Oke, mencoba untuk menyembunyikan kesalahannya. Kesalahannya itu apa? Kesalahannya itu merujuk ke beberapa kegiatan yang dilakukan Sammy ini. Oke, gitu sobat. Opsi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Semoga kalian paham tentang penjelasan di nomor ini. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, sobat pintar, di sini ada nomor berikutnya. Dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan soal ini dulu ya. Pertanyaannya, how are the paragraph 3 and 5 related? Nah, sobat pintar, gimana? Kalian sudah coba kerjakan? Sekarang waktunya kita bahas bersama ya. Dan di sini itu dengan teks yang sama seperti soal sebelumnya, yaitu Little Boy with a Slingshot. Pertanyaannya, how are the paragraph 5 and maksudnya paragraph 3 and 5 related atau berhubungan? Related itu maksudnya berhubungan. Jadi ada hubungan apa sih paragraf 3 dan juga paragraf 5? Nah, sekarang kita coba. Lihat di paragraf yang ketiga itu ada di sebelah sini, yaitu then she whispered. Dan di paragraf 5 itu ada yang di sebelah sini. Ini paragraf 5, yaitu she whispered again to Sammy. Sekarang kita coba bahas dulu di paragraf yang ketiga. Then she whispered to Sammy. Kakak tulis ini ya, kalau misalkan ada kosakatanya, vocabulary-nya, itu di situ ada whispered. Whispered ini sama aja maknanya yaitu membisikkan. Membisikkan sesuatu kepada Sammy. Membisikkan sesuatu, membisikkan remember the duck atau ingat bebek itu. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, Sammy got nervous knowing his sister knew about the duck. And if he did not obey, di situ ada kata-kata obey. Obey di sini maknanya adalah kalau misalkan Sammy itu tidak menuruti kata kakaknya, berarti nanti he might tell his grandparents about it. Takutnya kakaknya ini menceritakan pada kakak neneknya tentang si bebek itu tadi. Selanjutnya, so without saying anything, he did the dishes. Jadi tanpa mengatakan apapun, dia juga melakukan dishes-nya. Maksudnya adalah mencuci piring seperti itu. Nah, berarti di paragraf ketiga itu bisa kita temukan Mary itu sedang seperti mengancam Sammy, ya kan? Untuk remember the duck, mengingat bebek itu tadi, berarti di situ Mary make use of Sammy. Dimana di sini maksudnya adalah Mary itu memanfaatkan. Jadi di situ maksudnya Mary itu memanfaatkan Sammy. Nah, karena di situ Mary itu kan mengancam. Berarti di situ memanfaatkan. Berarti Mary memanfaatkan Sammy di paragraf yang ketiga. Sekarang kita lihat di paragraf yang kelima. Di paragraf yang kelima, she whispered again to Sammy. Jadi di sini she whispered again itu berarti dia membisikkan. Ingat kan? Whispered, membisikkan yang ada di sini. Membisikkan lagi nih ke Sammy. Remember the duck? Ingat bebek itu. Nah, selanjutnya, so Mary went with fishing and Sammy stayed to help. Jadi Mary itu bisa pergi memancing dan Sammy tinggal untuk membantu neneknya. Selanjutnya, after several days of Mary taking advantage of Sammy, he finally couldn't stand it any longer. Nah, di sini
Setelah beberapa hari, Mary taking advantage of Sammy, berarti di sini itu sama-sama maknanya dengan ini. Memanfaatkan atau mengambil keuntungan. Taking advantage itu maknanya sama dengan yang make use of. Oke, dan di sini after several days of Mary taking advantage of Sammy, he finally couldn't stand it any longer. Berarti dia udah nggak tahan lagi. He came to Grandma and confessed that he had killed the dog. Oke, jadi dia akhirnya datang ke nenek-neneknya dan juga confessed. Di situ ada kata-kata confess. Kakak tulis di sini maknanya. Confess di sini itu maknanya adalah mengakui. Oke, Sammy itu mengakui kesalahannya ke neneknya bahwa dia nggak sengaja sebenarnya sudah membunuh bebeknya. Berarti di sini di paragraf 5 intinya itu adalah Sammy confess his mistake. Itu yang ada di paragraf kelima. Berarti di paragraf 3 kita sudah dapat, di paragraf 5 kita sudah dapat. Sekarang kita coba cocokkan di opsi jawabannya satu persatu. Nah, di opsi jawaban yang A, itu ada Sammy's guilt in paragraph 3 was forgiven in paragraph 5. Di situ ada Sammy's guilt. Di sini guilt itu maknanya adalah rasa bersalah. Rasa bersalah yang Sammy di paragraf 3 itu sudah dimaafkan di paragraf 5. Apakah seperti itu? Kurang tepat, sobat. Oke, di paragraf 5 belum ada pernyataan apakah Sammy dimaafkan apa tidak. Oke, sekarang kita lanjut. Di B, both paragraphs show how Mary took advantage of Sammy's mistake. Di kedua paragraf itu menunjukkan bahwa bagaimana Mary mengambil keuntungan. Took advantage itu sama kayak seperti tadi, taking advantage atau made use of, itu memanfaatkan kesalahannya Sammy. Di sini kurang tepat karena dua-duanya memang menunjukkan Mary whispered something, tapi ada ide baru di paragraf 5 yang ditunjukkan oleh si penulis. Oke, berarti kurang tepat. Nah, sekarang yang C, both paragraphs show Mary and Sammy were very close to each other. Nah, mereka di sini ada kurang tepat kalau misalnya very close to each other karena Mary malah mengambil keuntungan, jadi kurang tepat. Yang D, Sammy's mistake in paragraph 3 was being used by Mary in paragraph 5. Nah, di sini kurang tepat. Di sini maknanya adalah kesalahannya Sammy yang ada di paragraf 3 itu dimanfaatkan oleh Mary di paragraf 5. Di sini kurang tepat, jadi bisa kita coret. Selanjutnya di yang E, paragraph 3 is about the Mary make use of Sammy's guilt and paragraph 5 is about Sammy's confession. Nah, di sini itu paragraf 3 itu tentang Mary memanfaatkan rasa bersalahnya Sammy, dan di paragraf 5 itu tentang pengakuannya Sammy. Confession itu kata bendanya dari tadi confessed. Confess kan itu kata kerja. Nah, kalau confession ini kata bendanya, yaitu pengakuan. Nah, jadi dari 5 opsi jawaban ya, untuk nomor ini dengan pertanyaan how are the paragraph 3 and 5 related, opsi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi jawaban yang E. Oke, semoga kalian paham ya tentang pembahasan nomor ini. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Sobat Pintar, sebelum kita lanjut nih pembahasannya, tonton video satu ini dulu yuk. Nah, Sobat Pintar, di video kali ini kakak akan membahas beberapa channel yang kakak rekomendasikan nih, yang bisa menjadi media belajar bahasa Inggris kalian. Kira-kira apa aja sih itu? Sobat, yang pertama nih, yaitu Learning List with English Class 101.com, dimana di dalam channel ini kalian bisa nih mencari beberapa penggunaan kata, frasa, bahkan English idioms yang kalian butuhkan nih. Karena di beberapa video mereka juga menjelaskan beberapa penggunaan, makna, juga bahkan contoh penggunaannya. Jadi ini cocok banget bagi kalian yang benar-benar belajar basic dari bahasa Inggris.
Nah, sobat pintar, untuk channel yang kedua yaitu Minute Earth, di mana di sini itu mereka menggunakan bahasa Inggris dan juga menyediakan beberapa animasi untuk visualisasinya. Nah, channel ini cocok banget buat kalian yang tertarik dengan pengetahuan dan juga ilmu-ilmu kebumian, karena di sini juga menjelaskan secara umum juga bahkan beberapa spesifik tentang bumi. Gitu sobat. Sobat, untuk channel selanjutnya nih yaitu dari Aku Pintar, di mana Aku Pintar memiliki salah satu playlist yaitu bernama AP After School. Nah, konten AP After School ini menyajikan beberapa informasi secara umum yang berkaitan dengan beberapa mata pelajaran tertentu. Nah, bagi kalian yang tertarik di mata pelajaran tertentu dan pengetahuan-pengetahuan umum di dalamnya, kalian bisa banget tonton video-video AP After School tersebut. Nah, salah satunya nih kakak juga punya di pelajaran bahasa Inggris. Misalkan nih, bagaimana sih kalian bisa memberikan semangat pada teman kalian tapi menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, di situ di video itu kakak menjelaskannya nih secara detail dan memberikan beberapa contoh penggunaan frasa atau expressionsnya. Gitu sobat. Sobat, semoga kalian paham ya tentang info yang tadi kakak sampaikan. Sekarang kita lanjut yuk ke pembahasan nomor berikutnya. Nah, sobat pintar, di sini ada soal berikutnya dalam waktu 30 detik. Kalian coba kerjakan dulu ya. Pertanyaannya, with the announcement, the employees of the university are invited to. Sahabat pintar, gimana? Kalian sudah coba kerjakan soal yang ini? Sekarang kita coba bahas bersama ya. Di sini itu ada sebuah teks. Oke, dari pertanyaannya kita lihat pertanyaan terlebih dahulu. With the announcement, the employees of the university are invited to. Berarti di sini termasuk ciri-ciri di sini teksnya berarti masuk ke announcement text. Oke, atau artinya adalah teks pengumuman. Oke, nah sekarang kita coba bahas di paragraf yang pertama. The university is pleased to offer our employees a new company saving plan. Nah, dari sini saja satu kalimat kita sudah bisa menebak, berarti di sini the university itu menawarkan saving plan yang dimiliki perusahaan itu. Saving plan terbaru yang dimiliki perusahaan itu. Berarti di sini bisa saving plan-nya itu menjadi keyword-nya atau kata kuncinya. Nah, sekarang kita coba cocokkan di opsi jawabannya. Nah, sekarang di opsi jawabannya A, take the new savings plan offered by the university. Ya, ini bisa kita simpan terlebih dahulu karena opsi jawaban ini sesuai dengan isi teks yang itu tadi. Sekarang di opsi jawaban B, think about their future by putting aside their money. Apakah seperti itu? Kurang tepat, sobat. Oke, bukan tentang berhubungan dengan masa depan mereka. Nah, sekarang kita lihat di opsi jawaban C. Take a special saving account in credit union. Nah, di sini juga bukan, karena di sini kan mengambil atau mendapatkan akun khusus baru di credit union. Tadi belum sampai ke pembahasan yang itu, jadi bisa kita coret. Sekarang kita lihat di opsi jawaban D. Save their money in credit union. Apakah seperti itu? Kurang tepat karena di sini masih berupa penawaran, bukan hal yang pasti diambil oleh pekerja atau karyawannya. Sekarang opsi jawaban E, plan for their future by saving, merencanakan masa depan mereka dengan menabung. Bukan seperti itu kan sobat, jadi bisa kita coret terlebih dahulu. Jadi nomor ini dengan pertanyaan with the announcement, the employees of the university are invited to, yaitu dari keyword atau kata kunci ini kita bisa menemukan jawaban yang paling tepat adalah yang A. Take the new savings plan offered by the university. Gitu sobat. Nah, semoga kalian paham ya dengan nomor yang ini. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, sobat pintar, di sini ada soal berikutnya dalam waktu 30 detik. Coba kerjakan dulu ya.
Pertanyaannya, how will the employees of the university save their money? Nah, sahabat pintar, gimana? Sudah coba kerjakan? Coba kita bahas bersama ya sekarang. Nah, di sini itu teks yang sama dengan nomor sebelumnya, oke? Di sini kita coba baca pertanyaannya. How will the employees of the university save their money? Gimana sih? Atau bagaimana sih pekerja di the university itu bisa menyimpan uang mereka? Sekarang kita coba baca di paragrafnya. Di sini kalau kita melanjutkan di kalimat yang tadi, the university is pleased to offer our employees a new company saving plan. Jadi di sini mereka menawarkan saving plan terbaru dari perusahaan mereka. In cooperation with the credit union, di situ ada kakak tulis ini ya, vocabulary-nya. Di situ ada in cooperation with, itu berarti di sini maknanya adalah bekerja sama, atau di situ ada terjalinnya kerjasama dengan. Sekarang in cooperation with the credit union, jadi ada yang kerjasama dengan credit union. Employees may now have money deducted directly from their paychecks and put into a special account. Jadi di situ kita bisa mulai menggambarkan, jadi money miliknya the employees atau pekerjanya itu, ini kan yang bakal disimpan nih, oke? Nah di sini bakal deducted directly from their paychecks and put into a special account. Jadi money-nya mereka itu berasal dari paychecks-nya mereka yang dideducted-nya itu secara otomatis, oke? Atau secara langsung. Nah, setelah diambil secara langsung ini, barulah mereka mengirimkan atau memasukkan uangnya itu tadi ke special account, oke? Paychecks itu tadi baru masuk ke special account atau akun khusus yang dibuat oleh the credit union. Jadi di sini ada alurnya. Sekarang kita lanjutkan. We have a variety of special accounts from which to choose. Please refer to the enclosed brochure for more information. Yang di sini mereka menegaskan bahwa mereka mempunyai berbagai macam akun spesial yang bisa dipilih. Nah, di situ kalian kalau misalkan si pekerjanya itu bisa menindaklanjuti dari brosur yang dilampirkan untuk info lebih lanjut. Berarti di sini bisa kita temukan alurnya adalah uangnya employees itu dari paychecks mereka deducted directly dan bakal masuk ke special account gitu sobat. Nah sekarang kita coba cocokkan keyword-keyword ini ke opsi jawaban. Nah di situ ada opsi jawaban yang A. Yang opsi jawaban A itu adalah they will transfer from their account to a special account given by credit union. Mereka di sini itu refer ke the employees akan mentransferkan uang mereka dari akun mereka ke akun spesial yang dibuat oleh credit union. Apakah seperti itu? Bukan sobat, mereka tidak mentransfer, akan tetapi langsung dipotong dari paychecks mereka. Jadi opsi jawaban A salah. Sekarang kita ke opsi jawaban B. Credit union will automatically deduct from their paychecks monthly. Credit union itu akan secara otomatis memotong dari paychecks mereka. Apakah di sini tepat? Kita bisa lihat di sini deduct from their paychecks monthly. Tapi di sini masih kurang tepat. Tapi kita coret terlebih dahulu. Sekarang opsi jawaban C. Their money will be deducted by credit union and put in a special account. Jadi uang mereka di sini itu akan
dipotong oleh kredit union dan akan dimasukkan ke akun spesial. Akun khusus maksudnya. Dan di sini kan sesuai dari alurnya ini, jadi bisa kita simpan terlebih dahulu. Sekarang opsi jawaban D, their paychecks will be directly deducted from their account. Apakah gaji mereka akan secara langsung dipotong dari akun mereka? Bukan sobat, ini malah kebalik. Sekarang kita lihat di opsi jawaban E, they have to put aside their money to credit union monthly. Mereka harus menyampingkan uang mereka, menyisihkan, put aside. Kakak tulis di sini ya. Di situ ada kata-kata seperti put aside the money. Ini konteksnya the money ya. Itu kalau misalnya put aside dalam posisi suatu benda itu kayak seperti kita memposisikan mereka tuh dikesampingkan di sini. Nah, kalau misalkan di sini itu maknanya adalah menyisihkan. Oke. Di situ maknanya maksudnya adalah menyisihkan. Nah, sekarang kita lanjut di paragraf yang E, itu berarti dia kurang tepat, bukan menyisihkan, tapi akan secara langsung dipotong. Nah, dengan pertanyaan how will the employees of the university save their money, opsi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi jawabannya C. Their money will be deducted by credit union and put in a spreadsheet. Gitu sobat. Semoga kalian paham ya. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, sobat pintar, di sini ada soal berikutnya dalam waktu 30 detik. Kalian coba kerjakan dulu ya. Pertanyaannya, why did Prahyudu Naim write the letter? Nah, gimana sobat? Kalian sudah menemukan jawabannya. Sekarang kita coba bahas bersama ya. Nah, di sini ada contoh teks. Kalau misalnya seperti ini, strukturnya berarti ini contoh-contoh dari letter. Nah, khususnya itu adalah personal letter. Jadi, surat pribadi. Nah, sekarang kita coba lihat di pertanyaannya. Why did Prahyudu Naim write the letter? Jadi kenapa sih si Prahyudu Naim ini menulis surat? Nah, sekarang kita coba temukan. Di sini, di paragraf yang ini, itu berarti surat ini dari untuk Gomat. I received your letter explaining your inability to come here yesterday. As you know, I celebrated my birthday on October 23rd without you. It was truly a great moment for me. The birthday party was arranged at our residence at 7 p.m. Berarti di sini di paragraf pertama, Praji itu menerima surat dari Gomat menceritakan bahwa Gomat ini tidak bisa hadir. Your inability berarti tidak kemampuannya Gomat untuk hadir. Hadir di apa sih? Hadir di acara ulang tahunnya si Prayi. Nah, di sini itu sebenarnya ulang tahunnya itu merupakan great moment buat si Prayi atau momen yang paling bagus, paling indah buat dia. Nah, acaranya itu diatur di sini arranged at our residence mulai pukul 7 malam at 7 p.m. Berarti dari sini itu si Prayi itu mulai menceritakan tentang bagaimana sih celebration atau perayaan dari ulang tahunnya. Nah, kalau misalnya di paragraf yang kedua, my home was beautifully decorated by our friends, new curtains, flower pots, some paintings, and posters looked so cool. I bought all I need for the party from the market. I invited all our close friends and relatives. Berarti di sini Prayi itu menceritakan, kalau misalnya di paragraf pertama ya, di situ menceritakan the party. What is the party? Terus kapan? Apa sih party? Apa sih? Dan juga kapan sih dilaksanakan? Dan juga di mana dilaksanakannya atau diadakannya. Nah, kalau misalnya di paragraf kedua itu lebih mendeskripsikan tentang partinya. Description
of the party. Nah, di sini itu berisi dari persiapannya atau preparation-nya, dan juga siapa yang diundang, barang-barang yang ada yang diperlukan, things or property, atau juga bisa hiasannya, dan juga siapa aja yang diundang atau invitations-nya, atau invitee-nya itu siapa. Oke, berarti di sini kita sudah tahu di paragraf yang pertama dan paragraf yang kedua. Kalau misalnya di paragraf yang ketiga, do you know how I missed you on that day? But you have to be busy with your compulsions. Anyway, please convey my regards to your parents and thanks for your birthday card and gift you have sent to me. Berarti di sini itu mengatakan bahwa pria itu sebenarnya merindukan si Gomat dan juga mengetahui bahwa Gomat itu masih sibuk dengan urusannya. Nah, anyway, Parayi minta tolong ke Gomat untuk menyampaikan rasa hormatnya kepada orang tuanya dan juga rasa terima kasih. Hormat dan juga terima kasih atas birthday card and gift dan juga kado. Berarti paragraf ketiga, kakak tulis di sini ya, di paragraf ketiga itu ada regards ke parents-nya si Gomat dan juga thanks atau rasa terima kasih untuk card dan juga gift-nya. Oke, berarti ini ada yang di paragrafnya, paragraf 1, 2, dan 3. Sekarang kita cocokkan di opsi jawaban. Di sini, to explain her friend in his inability to come to her birthday party, apakah menjelaskan ketidakmampuannya temannya untuk datang? Tidak itu saja kan, itu ada di paragraf yang pertama, tapi tidak di seluruh paragraf. Sekarang di opsi jawaban B, to invite her friend to come to her birthday party, untuk mengundang temannya. Nah, undangan temannya sudah disampaikan sebelumnya, ya kan? Bukan di surat yang ini, jadi bisa kita coret karena tidak sesuai. Opsi jawaban C, to thank her friend for his birthday card and present, untuk memberikan rasa terima kasih. Ya, itu ada tapi di paragraf 3 saja, tidak di keseluruhan paragraf, jadi bisa kita coret. Untuk D, to tell her happiness during her birthday party, untuk menceritakan seberapa senangnya dia. Tidak hanya itu saja, karena di situ aja di paragraf yang kedua, kan, tapi tidak hanya itu, jadi bisa kita coret. Jawaban E, to describe the celebration of her birthday party. Nah, berarti untuk jawaban E ini cukup untuk mewakili keseluruhan, karena di sini menjelaskan. Kalau describe berarti menggambarkan the celebration atau perayaan, jadi bisa kita simpan terlebih dahulu. Nah, untuk nomor ini dengan pertanyaan why did Parayi do not write the letter, itu bisa kita jawab dengan jawaban yang paling tepat adalah E, to describe the celebration of her birthday, atau untuk menggambarkan perayaan dari ulang tahunnya, gitu sobat. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan di nomor ini. Sobat Pintar, semoga kalian paham ya penjelasan dari kakak tadi tentang naskah-naskah UNKP-nya. Selalu ingat terus untuk tonton AP Live dalam aplikasi Aku Pintar. Jangan lupa buat like, komen, juga subscribe channel YouTube-nya Aku Pintar. Juga aktifin nih notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari kami loh. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.